Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Layatul Qadrani dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek job 1, engine tone up konvensional. Alat dan bahan. Alat yang saya gunakan ada KD Tools, manual service, fluid extruder, radiator tester, termometer, dan teko listrik, filler kit, dan bahan yang saya gunakan ada unit mobil Kijang Super, baterai 60 ampere, macun atau kain perca, dan termostat. Langkah kerja: 1. Memasang pelindung kendaraan. 2. Memeriksa pelumas mesin. Kuantitas atau volume oli mesin standarnya di antara L dan P. Hasil pemeriksaan pada tanda F. B. Kualitas oli mesin, viskositas, kemungkinan sudah kotor dan berubah warna. Standarnya oli bersih dan tidak berubah warna. Hasil pemeriksaan kuning kecoklatan. Kesimpulannya berubah warna. Lakukan penggantian oli mesin dengan menggunakan fluid extruder, kemudian isi kembali oli pada lubang pengisian oli. Hasil pemeriksaannya 2 liter, standarnya 3 liter. E. Pemeriksaan lampu oli. Letak di dashboard kendaraan normal saat kunci kontak on, lampu indikator menyala. Ketika mesin hidup, lampu indikator mati. Hasil pemeriksaan tidak menyala. Kemungkinan penyebab lampu indikator masih menyala saat mesin hidup, oli kurang, atau kebocoran. 3. Memeriksa sistem pendinginan. A. Periksa tinggi air pendingin reservoir standarnya sampai garis atas. Hasil pemeriksaannya tidak sesuai standar. B. Periksa air pendingin di radiator. Standarnya tidak terdapat kebocoran. Hasil pemeriksaannya tidak ada air pendingin. C. Periksa kebocoran sistem dengan radiator tester. 1. Buka tutup radiator. 2. Pilih adaptor yang sesuai dan pasang ke radiator. 3. Hubungkan radiator tester dengan adaptor yang sudah terpasang. 4. Beri tekanan 0,75 sampai 1,05 km/cm. 5. Periksa apakah terdapat kebocoran pada sistem pendingin, radiator, selang, dan lain-lain. Standarnya tidak dapat kebocoran. Hasil pemeriksaan terdapat kebocoran. D. Periksa tutup radiator secara visual. Periksa kelenturan karet pada seal bagian luar, outer cap seal atau upper seal, dan seal karet bagian dalam, inner cap seal atau main rubber seal, seperti terlihat di gambar. Perhatikan kedua seal tersebut dari kemungkinan sobek dan keras. Standarnya utuh dan tidak sobek. Hasil pemeriksaannya outer cap seal keras dan tidak sobek, inner sudah lembek dan sobek. Pemeriksaan pressure relief valve katup tekan. Tekan pressure relief valve menggunakan kedua jempol, kemudian lepas. Pastikan bahwa katup kembali ke posisi semula, dan jika katup tidak bisa kembali, berarti bekas pressure relief valve sudah tidak lentur atau bahkan macet. Standarnya lentur.
Hasil pemeriksaannya, mesin lentur dan tidak macet. 3. Memeriksa vacuum relief valve. Katup vakum kembali pada posisi semula dengan posisi katup menutup sempurna pada inner kapsul. Jika katup vakum tidak kembali ke posisi semula atau kembali tapi posisinya tidak sempurna, maka tutup radiator harus diganti. Hasil pemeriksaannya sesuai standar. Periksa kondisi tutup radiator. Dengan radiator cap tester standarnya 0,9 tidak bocor. Hasil pemeriksaannya terdapat kebocoran. Kesimpulannya, ada bagian yang sobek dan perlu diganti. 4. Memeriksa saringan udara dengan menggunakan air gun, semprot filter, dan sebelah dalam. Hasil pemeriksaannya bersih. Kesimpulannya tidak perlu diganti. 5. Memeriksa dan menyetel celah katup. Putar poros engkol sampai top silinder 1. Amati posisi katup. Keterangan posisi katup membuka berarti diberi tanda O. Dan posisi katup menutup diberi tanda X. Dari hasil pemeriksaan, silinder katup 1 hisapnya menutup, buangnya menutup. Silinder 2 hisapnya menutup, buangnya membuka. Silinder 3 hisapnya membuka, buangnya menutup. Silinder 4 hisapnya membuka dan buangnya membuka juga. Cek celah katup menggunakan filler kick pada katup yang sedang dalam kondisi menutup. Bila tidak sesuai spesifikasi, setel celah katup. In sama dengan 0,20 mm, X sama dengan 0,30 mm. Putar poros engkol 360 derajat, cek dan setel katup yang belum di-setel saat top silinder 1. Setel celah katup saat top 4. Hasil pemeriksaan, celah katup sudah di-setel. Kesimpulannya, jika kurang dari standar, harus di-setel sesuai standar. 6. Tali kipas. Pemeriksaan secara visual dan kemungkinan retak, patah, atau putus. Hasil pemeriksaannya tidak ada kerusakan. B. Periksa persinggungan yang tidak sempurna antara tali kipas dengan puli. Hasil pemeriksaannya tidak sesuai. C. Periksa kekencangan tali kipas. Standarnya, tegangan tali kipas baru 1,25 kurang lebih 25 lbs. Bekasnya 80 kurang lebih 20 lbs. Hasil pemeriksaannya 10 mm. Kesimpulannya masih bagus. 7. Periksa termostat. Celupkan termostat ke dalam air dan periksa suhu pembuka katup dengan jalan memanaskan air sedikit demi sedikit. B. Ganti termostat jika katup tetap tertutup pada temperatur kerja. Termostat mulai membuka pada suhu 80 derajat Celcius. Termostat terbuka penuh pada suhu 100 derajat Celcius. Kesimpulannya normal. 8. Komponen-komponen sistem pendingin dan fungsinya. 1. Radiator. Fungsinya mendinginkan air yang sebelumnya telah membawa panas dari mesin. 2. Tutup radiator. Fungsinya menutup bagian upper tank radiator dan mengatur tekanan udara pada sistem pendingin mobil. 3. Termostat. Fungsinya menjaga air pendingin agar tidak mengalir. 4. Water pump. Fungsinya memompa air pendingin yang berasal dari radiator ke dalam mesin. 5. Saluran bypass. Fungsinya mencegah
banjir, melindungi komponen sistem, memfasilitasi pemeliharaan. 6. Kipas, mendinginkan radiator dengan cara mengalirkan udara dari luar melalui sirip radiator. 7. Water jacket, fungsinya sebagai ruang tempat mengalirnya air pendingin. 8. Reservoir, fungsinya menerima, memproses, dan mengubah sinyal yang dikirim transmitter. 9. Cara kerja air pendingin. Aliran Coulomb saat mesin masih dingin. Sistem pendingin bekerja pada saat mesin dingin dan panas. Saat dingin, termostat tertutup untuk mempercepat mesin mencapai suhu optimal. Dengan air berdingin bersirkulasi di dalam mesin tanpa melewati radiator. Aliran Coulomb saat mesin panas. Saat mesin panas, termostat membuka. Kemungkinan air pendingin panas mengalir ke radiator untuk didinginkan oleh udara dan kipas. Lalu, air dingin kembali ke mesin, menciptakan siklus pendingin yang berkelanjutan. 10. Cara kerja tutup radiator. Tutup radiator bekerja secara otomatis untuk mengatur tekanan dalam sistem pendingin mesin. Saat mesin panas, tutup radiator mengeluarkan tekanan berlebihan ke tangki cadangan melalui katup tekanan. Sebaliknya, saat mesin mendingin dan tekanan menurun, katup vakum pada tutup radiator akan membuka untuk menarik cairan dari tangki cadangan kembali ke radiator, sehingga menjaga volume dan tekanan optimal dalam sistem pendingin. 11. Kesimpulannya, oli perlu diganti karena kondisinya kotor. 2. Terdapat kebocoran pada sistem pendingin dan seal pada tutup radiator sobek. 3. Filter udara mesin dalam kondisi baik dan bersih. 4. Celah katup sudah disetel sesuai standar. 5. Terdapat persinggungan yang tidak sempurna antara tali kipas dan puli. 6. Kekencangan tali kipas masih cukup bagus. 7. Termostat dalam kondisi normal. Pesan dan kesan. Job 1. Engine tone-up konvensional sangat bermanfaat bagi saya. Saya dapat memahami proses pemeriksaan dan perawatan mesin serta mengetahui standar-standar yang harus dipenuhi. Kesan saya, job ini sangat menarik dan menantang. Saya dapat melihat langsung bagaimana sistem pendingin dan mesin bekerja, serta melakukan pemeriksaan dan perawatan yang tepat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.